Halo Sobat Kopi Trend, dari Sabang sampai Merauke atau dari Merauke hingga ke Sabang. Dari kalian yang sudah kakek-kakek atau yang masih doyan mandi telanjang di empang. Nah, kita ketemu lagi ya, kita kembali lagi di channel kita. Channel yang mengupas mengenai peluang pada saham blue chip. Dan sedikit memberikan edukasi buat kita semua. Masih dengan saya, Romeo, Origin Jawa. Dan rekan kerja saya yang wajahnya semakin imut-imut ya setiap harinya. Ini dia Bapak Philip Kasano Morgan. Iya, what's up Gimana guys? gimana kabarnya Pak Philip? Weekendnya Wah, sangat luar biasa baik, bro. Ya tentunya ya aku sebagai investor saham ya tentunya hidupnya ya it's so fun, bro. atau mungkin karena hari ini ada something nih. Ya ada something ya kita nih. Wah, aku pun Soalnya tak mampu kelihatannya nggak berkata. biasa banget deh kayak sebelum-sebelumnya gitu. Aku pun tak mampu berkata-kata. Gak usah lebay. Jadi ini Sobat Kopi Trend kita sengaja hadirkan karena memang kemarin kita dikomplain katanya ngapain sih berdua aja, ngebosenin ngeliat muka lu berdua gitu. Jadi sengaja nih kita datangin jauh-jauh dari Amerika sono ya. Amerika. Boleh dikenalkan, monggo Ibu. Halo semuanya. Ih lebay banget ya. Enggak, kok. Oke, nama aku Gita Elisha Sanjaya, but you can call me Elis. Terus apalagi nih? Background pekerjaan aja ya. Ya pekerjaannya apa? Ada pekerjaan saya sebagai financial consultant. Oh, bukan ibu rumah tangga ya? Bukan lah bro. Masih muda cuy. Lanjut dah. Oke Bro Philip, kita hari ini ya sebelumnya ya minggu kemarin kan kita bahas mengenai Starbucks. Starbucks ya. Kemarin kita habis Untuk perkembangannya sendiri gimana Bro Philip? untuk perkembangan sendiri dari saham Starbucks ini ya kemarin sempat naik, bro. Sempat naik ke $109 per lembar. Kemarin sempat naik 109 lembar. Nah, itu ya namanya investasi ya, namanya kita investasi di US stock ya, tentunya kita hold, kita tahan. Tentunya jangka panjangnya karena kan jangka panjangnya aku lihat nih trennya memang masih mau naik nih atau istilahnya masih bullish. Nah, jadi aku nunggu aja momennya paling ya 2-3 bulan lagi lah kalau Untuk Starbucks close harganya kemarin Starbucks di close di harga berapa? Yang tadi malam ini harga Starbucksnya close-nya balik lagi ke 107. Oh artinya mungkin masih belum ada perubahan. Masih belum ada perubahan. Belum ada Tapi perubahan memang signifikan. sebenarnya ya biasa aja sih kalau kita nilai saham kan memang. Ya biasa. Ya ini buat sobat trader ya kembali gue ingatin bahwasanya kalau kita investasi ke saham memang belajarlah untuk tidak berbuat apa-apa. Belajar untuk tidak berbuat apa-apa. Susah banget ya kayaknya untuk tidak berbuat apa-apa. Padahal kan enak banget tuh. Tinggal ambil terus kemudian beli, udah tinggal aja. Betul. Tapi memang sebagian dari kita, masyarakat kita memang harus berbuat apa-apa gitu. Jadi pengennya maunya yang cepet gitu. Iya maunya yang cepat. Yang cepet. Enggak lah. yang Kalau mau yang namanya- cepet kayaknya rasanya mungkin tinggal bakar lilin, udah yang kerja satu kita jagain aja gitu. Enggak lah ya, namanya kan tetap harus ada proses. Harus ada proses. Buat Indomie aja loh ada prosesnya. Jadi mungkin kita tunggu aja nih Starbucks yang tadinya kita beli di harga 107 per lembarnya ya. Kita tunggu aja sekitar kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun Sampai mungkin 1 ya. tahun, ya betul. Yes, masuk akal. Masuk akal. Terus kemudian hari ini nih ngomong-ngomong hari ini kita mau bicarain apa sih? Hari ini kita mau bahas ya tentang request. Ini kita dapat request sih. Kita dapat request dari akun Instagram kita nih. Coba katanya Romeo jelasin ya. Kita katanya harus jelasin nih tentang saham Apple. Oh Bukan jadi hari anggur ini ya? kita bahas mengenai saham Apple. Bukan anggur ya? Anggur ya. Aduh. Anggur apa apple nih? Kalian ngomongin apa sih? Aku nggak nyambung. Anggur. Anggur tuh apa ya? Ya anggur buah kan? Oh ya. Lanjut. Kita bahas Apple. Kok kalian berdua tiba-tiba ngomongin anggur? Gak tahu tuh dia. Anggur tuh, aduh, anggur kan ada saham lain ya kalau anggur. Nah ini sobat trader, ya ini sobat kopi trade, kayaknya emang ada chemistry yang misteri gitu, yang nantinya mungkin saya sepanjang perjalanan channel kita bakal kelihatan deh kayaknya. Alright. Back to topic. Oke kita bahas hari ini mengenai blue chip perusahaan Apple. Apple Stock ya, tentunya kita mau jelasin tentang Apple Stock.
Apa itu Apple Stock, bro? Philip Casano Oke, Morgan. Apple Stock sendiri itu adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California yang merancang dan mengembangkan menjual barang elektronik buat para konsumen tentunya. Dan juga ada perangkat lunak komputernya dan ada layanan daring ya. Kemudian ya perangkat keras yang diproduksi Apple ini meliputi telepon pintar, yaitu telepon pintarnya adalah iPhone. Dan untuk komputer tabletnya itu adalah iPad. Dan juga komputer pribadinya itu adalah Mac. Ada juga pemutar media portable-nya adalah iPod. Dan jam pintarnya adalah Apple Watch. Ada juga pemutar media digital, ada Apple TV. Dan pengeras suara pintarnya adalah HomePod. Oh sekarang Ya, Apple, enggak sorry nih, gue baru tahu nih Apple TV ada produk Apple juga. Ya untuk saat ini dia masih berbentuk pemutar media aja. Jadi dia ada sambungannya juga untuk penggunaan Apple TV ini. Gitu. Itu bersumber dari Wikipedia. Wikipedia. Ya, Oke, dari teman-teman Wikipedia. bisa cek sendiri ya. Kalau memang kurang lebih jelas, teman-teman bisa cek dari Wikipedia apa sih itu saham Apple. Kemudian alasan kita memilih untuk saham Apple ini di luar dari request teman-teman, memang sebenarnya siapa sih yang nggak tahu produk Apple gitu ya? Produk Yoi. Apple di seluruh dunia sampai negara kita sendiri juga. Ya gue pikir nggak tahu ya kenapa. Kalau untuk Bu Elis sendiri nih, gue ngomong ibu. Jangan ibu. Oke, untuk Elis sendiri sebenarnya memang Apple ini kayaknya peminatnya mayoritas kaum hawa, bener nggak sih? Bisa dikatakan benar. Kenapa? Biasa kaum hawa kan sukanya eksis-eksis ya. Waduh, eksis. Maksudnya Dengan eksis- menggenggam gadget-gadget yang Menggenggam. Iya, karena yang gue tahu ya nggak tahu nih mungkin dari teman-teman, karena gue sendiri belum coba sih. Gue pernah dulu dengar teman gue pakai Apple, nggak tahu doyan selfie gitu. Emang kameranya bagus banget, sebagus apa sih iPhone? Waduh, menurut Elis gimana nih? real sih benar. kameranya. Itu bisa Tipu-tipu. bikin jerawat yang ada di muka kemudian hilang gitu ya atau gimana? Makin timbul bro. Udah terus. Makin timbul. Terlalu kamu kalau real pakai- sih sebenarnya. Terlalu real bro. Oh. Cuman mungkin tone warna dan kontras dan something else gitu lah. Oh, berarti Itu sebenarnya oke. Berarti gadget ini memang fungsinya memang buat orang-orang yang suka desain grafis atau memang mereka yang hobi-hobi buat edit-edit, Fotografi. ini cocok gitu ya. Cocok pakai Apple. Ya, apalagi di dunia yang kayak sekarang gitu. Berarti kita nanti bisa request nih Apple bikin kamera, berarti ya siapa tahu bisa lebih wah. Berarti harganya lebih gila lagi Wah, bro lebih kalau gila kameranya pastinya. bagus. Lu wajar dong karena juga memang kualitasnya. Masa lu bilang kemudian kualitas yang bagus harga murah, lu tinggal di mana? Primitif. Iya. Oke nih gue lanjut. Jadi kualitas yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kemudian branding yang eksklusif dan keren. Apalagi ini Apple memiliki ekosistem yang mengikat dan cenderung menjadikan kita ingin melengkapi perangkat-perangkat produk Apple tersebut untuk mendapatkan pengalaman pengguna yang menyeluruh. Wih, kebayang memang ya. Kalau sudah gue belum ngalamin sih. Memang teman gue kayaknya kalau sudah beli iPhone misalkan nih, beli iPhone produk Apple, kemudian ada launching baru, rasanya pengen lagi beli yang bener gak sih, Elis? Sebenarnya kayak saya setuju dengan ekosistem Apple itu. Contohnya pusatnya itu ada di iPhone sebenarnya bro. Romeo. Jadi gini, ketika lu beli iPhone ya, dia kan sekarang mengeluarkan AirPod Jack nih. Terus kita beli nih sebagai iPhone user, kita beli nih ya. Kita belilah iPhone sorry. AirPods. Ah. Kita bisa AirPods ya. Terus kita juga beli iWatch-nya. Ketika kita jual iPhone ini, yang lain jadi nggak berguna kan? Itulah namanya ekosistem Apple, atau kita bisa bilang lingkaran setannya Apple. Wah, Apple Ini fanboy kuat banget nih bro. Keras dia. Iya, kalau kalian lihat orang ya, iPhone user udah pakai iWatch, ada AirPods-nya, mereka nggak bakal pindah ke brand lain. Ada nggak anting-anting triknya. merek Apple? Ada nggak anting-anting merek Apple? Mungkin soon ada. Aduh. Apple ini, Dia hawa Apple cuy. ini kan bidangnya teknologi. Lo kalau tiba-tiba bicara anting, Ya siapa tahu emang kan kemudian anting- ada gitu Siapa tahu anting tiba-tiba. antingnya bisa ini kan bisa buka Instagram. Lu gila. Sebenarnya kalau untuk Apple sendiri ya, kalau untuk Apple sendiri sebenarnya produknya diperuntukkan untuk siapa sih? Ya kalau kita lihat sih Apple nih
Ya buat seluruh golongan kan. Seluruh lo kok manggil gue Ivan sih? Romeo. Meo. Ya jadi Meo, gila gue jijik banget bro. Ya Meo, ini bro. sobat Meo. Kopitron, ini kebiasaan anak kampung ya gitu. Ya, karena Iya. kita memang jujur aja karena memang kita sebenarnya anak kampung benar-benar. gitu, Ya, anak oke. kampung yang Stok kemudian jadi ya. merantau Iya. di kota. Jadi produk-produk sekelas kayak Apple ini kita baru tahu. Itulah alasan kita kenapa kita datangkan Ellie Datangin dari mana nih? Wah kayaknya dari Amerika, bos. kemarin lu yang negosiasi ya berapa untuk harga untuk transfernya ke podcast kita nih. Jangan disebut ya, jangan Itu disebut ya. urusan manajer gue. Sebenarnya jadi sasarannya sendiri produk Apple ini adalah mereka yang untuk teknologi sendiri mereka coba untuk memang untuk masyarakat luas sasarannya. Masyarakat luas. Nggak peduli itu mau dari kalangan atas bawah karena memang untuk bicara kualitas sendiri Apple ini udah nggak dipertanyakan Oh lagi. iya betul sekali. Apalagi di era teknologi sekarang ya memang kualitasnya cukup wah lah kalau buat gue. Iya betul banget. Betul banget Itu tuh. dari teman-teman gue loh ya, kalau gue sendiri sih belum, tapi kayaknya gue penasaran deh. Gara-gara karena konten ini dibuat semenjak konten ini di request sama teman-teman, gue coba untuk belajar. Ya lu untuk harus beli lah, lu WD dulu lah, ya kan lu udah banyak profit tuh. WD dulu, Kemuntah. gas dah tuh, ya kan produk Apple. Bro Philip, sekarang gue tanya sama lo, kenapa kasih tahu gue alasan kenapa gue harus beli produk ini? Ya kalau untuk kita ngomongin produk, Unggulannya apa sih? ya keunggulannya ya tentunya dari teknologinya tentunya. Baru dari apa fasilitas yang disediain dari iPhone tersebut Ya, gitu. experience-nya lah. Tentunya kamu nih bro, kalau lu pakai nanti tuh ganteng lu tuh nambah 5 plus 5 Prestige ya? lah. Price tag lu tuh nambah bro kalau lu pakai iPhone. Lo artinya yang gue sekarang ngerasa udah 100% nambah jadi 105 gitu. Betul sekali, tambah 105 gitu loh. Nah nanti kan lu nih beli nih, lu kan udah beli iPhone, nah nanti lu beli lagi Apple Watch, nah nambah lagi tuh ya sekitar 3 lah. Sekarang terakhir iPhone berapa sih? Terakhir iPhone 11 Pro Max. 12 dong, gila. Udah sampai 12. Ini September bakal launch yang 13 loh. Waduh. Yang April mendatang bakal launch yang iPhone SE. Jadi nyesel dong beli iPhone 12 nih, udah Enggak mau dong. keluar lagi dong. Enggak, ini 11. Kenapa enggak nyesel? Karena memang walaupun sebagai iPhone user yang 11 ya, iPhone 11 itu tapi tetap kita bisa merasakan yang experience pengguna iPhone 12. Itulah plusnya iPhone. Plusnya Apple begitu. Begitu Dia dah. menjual experience dan kualitasnya. Nah sekarang kita kembali ke tema nih, Bro Philip. Kalau misalkan untuk rekomendasi sendiri buat teman-teman sobat trader, kira-kira lebih baik beli iPhone-nya atau produk Apple atau kita beli sahamnya? Itu ya pertanyaannya. Oke, kalau menurut aku sendiri sih mending teman-teman tuh harus pertimbangkan dulu. Mau beli iPhone yang terbaru atau beli saham Apple ya, tentunya pertanyaan kan muncul gitu. Nah, lagi pula sih kalau menurut aku sendiri ya lebih bangga mana sih? Punya iPhone atau punya saham perusahaannya. Ya tentunya gue sih kadang ya lihat teman-teman tuh kan pakai iPhone ya kan. Ya gue ngomong gue punya sahamnya, gue punya lembaran sahamnya. Emang sekarang harga saham Apple nih sekarang berapa sih? Harga saham Apple sekarang lagi di $121 per lembar. Itu tergolong murah atau tergolong mahal? Ya ini sih udah waktunya beli gitu loh. Sebenarnya ini udah harganya yang murah. 120? $21 per lembar. 121. Karena kan kemarin nih perusahaan ini sendiri yang berdiri sejak tahun 1976 ini memang merupakan perusahaan go public ya sejak melakukan IPO pada Desember 1990 ini di pasar modal Amerika Serikat. Saham berkode AAPL itu tercatat dalam indeks Nasdaq ya, di indeks Nasdaq tepat 2 tahun yang lalu ya pada kita ngomongin yang 5 tahun dah, kita tarik 5 tahun ke belakang deh. 5 tahun Ya, ke belakang berarti sekitar di tahun 2015. Sekitar tahun 2015 ini harga saham Apple ini dia ada di, bentar bro, gue cek bro, harga saham Apple ini dia running di 111
$111 per lembarnya. Dan 111. iya, 111. Kemudian pada tahun 2020 lu bisa bayangin dah dia tuh sampai ke Ntar kalau lu bicara bayangin, gue harus bayangin dulu nih. bayangin. Oke, udah. Oke, lanjut. Oke, ya. Nah, kemudian harga kemarin itu di tanggal di bulan ya, kita ngomongin bulan Agustus itu dia mencapai harga di $514 per lembar. Dari 100 111 ke 514 itu dalam kurun waktu, dalam kurun waktu 5 tahun. 5 tahun. artinya dalam 1 tahun mungkin bisa meningkat sampai 100. Ya, Kemudian lu udah bisa punya iPhone kiri kanan kalau lu beli waktu itu gitu loh ya. Lu kan mungkin nggak tahu lah lu beli apa waktu itu kan. gue nggak tahu. Gue emang dulu ya kalau buat gue karena gue jujur aja gue orangnya agak gaptek sebenarnya. Iya. Tapi gara-gara belajar kemudian memahamin ya karena hidup di sekarang kita kayaknya dituntut untuk memahami teknologi di semuanya Iya, gitu. karena lu udah bergaul sama gue, lu harus nambah lah strata. Oke, nah kemudian itu setelah dia 514 itu dia tuh ada ini stock split loh. Nah mungkin lu bisa jelasin dikit nih tentang stock split. Stock split. Ini gue ada baca berita ini baru ada berita yang gue coba yang barusan gue baca ini sumber dari CNBC kontan.co.id. Apple telah mengumumkan pada hari Kamis akan melakukan pemecahan saham atau stock split terhadap sahamnya dari 1 menjadi 4. Artinya setiap investor yang punya 1 saham Apple akan menerima 3 saham tambahan. Wih, berarti beli 1 dapat 4 gitu ya. 4, beli 1 dapat 4. Wih, Ngeri ya. lumayan atau lumayun. Oke. Jadi pada saat itu Apple diperdagangkan di atas $600 per saham. Kemudian pemecahan itu membawa saham Apple menjadi sekitar 92 per saham. Pemecahan saham dinilai tidak mengubah kinerja perusahaan secara fundamental dan tidak mengubah apapun tentang perusahaan selain memungkinkan membuat saham dapat diakses oleh sejumlah besar investor karena harganya yang lebih murah. Berarti saham perusahaan Apple memang sengaja untuk merendahkan sahamnya agar bisa Dibeli, Dijangkau. dijangkau. Ini berarti perusahaan bukan abal-abal dong ya. Bukan abal-abal. Kalau untuk stock split, mungkin teman-teman sobat trader di rumah belum tahu apa sih tujuannya stock split. Kemudian kenapa sih perusahaan itu melakukan stock split? Mungkin bisa dijelasin untuk Eris dia lebih jelasnya gimana? Oke. Stock split itu seperti kayak pemecahan nilai saham yang dilakukan oleh perusahaan supaya meraup minatnya investor untuk membeli portfolio sahamnya mereka lagi. Begitu Bang Meo. Kemudian apakah itu tidak mengganggu atau seperti yang gue baca ini kan kalau misalkan dari Apple sendiri ini bisa mengubah gitu secara fundamental dan tidak mengubah apapun tentang perusahaan. Emang ketika sahamnya diturunin itu tidak berdampak negatif untuk perusahaan? Setelah Apple melakukan split stock, tidak ada kayak gimana ya? Tidak ada sesuatu yang mempengaruhi berdampak negatif. Iya sebenarnya masuk akal sih ya ketika kita bicara produk yang tadinya udah memang dinilai harganya mahal. Sebenarnya kalau buat saham sih, iya ini ini sebenarnya keuntungan kalau kita keuntungan ketika kita bicara saham ini kita beli saham kita nggak perlu ribet, kita nggak perlu takut bahwasannya ke depan saham ini akan bagus atau tidak. Karena memang ya ngapain pusing, yang pusing bakal perusahaannya dong. Iya. Nah cuman tanam dana doang kan, modal kan. Iyalah. Tapi memang untuk sobat trader ya, kopi trade kalau mau beli saham memang harus ada pertimbangan dulu untuk memilih sekali. kira-kira Betul. saham mana yang peluangnya untuk ke depan jauh lebih baik atau memiliki kenaikan yang Betul signifikan. banget. Apalagi nih gue sendiri sih gue sendiri tertarik ya mau beli Apple dalam waktu dekat. Dalam Kenapa? waktu dekat berapa Dalam waktu dekat. lama? Ya tunggu gue nambah lagi investor, nanti gue langsung beli lagi saham Apple. Gue beli lagi, lo kan kemarin kan mau beli 400 lembar ya, gue kali 2 lah 400 lembar.
Ya jadi Lah, apa sih? lu tadi kan di bawah bilang tuh katanya lu baru beli TV merek merek Apple. Bener gak sih? Aku dengar dari anak-anak di bawah. Nah itu mungkin yang suatu yang bisa menunjang fundamental Apple karena Philip Casano membeli Apple TV. Langsung naik. Padahal terakhir gue nonton El Clasico itu kemarin sama lu di rumah lu masih pakai TV tabung. Tapi tabung tuh udah nggak ada bro. Digadaikan. Digadaikan sudah. Ya, stock split itu kita lanjut ya, kita balik. Stock split itu akan meningkatkan outstanding saham Apple sebenarnya. Jadi berikut ini adalah 5 alasan atau 5 hal yang perlu diketahui tentang stock split yang dilakukan oleh Apple. Mungkin bisa dibacain nih sama Elis. Oke, dikutip dari Viva News gitu ya. Sepanjang sejarah Apple tuh sudah melakukan 5 kali split stock. 5 kali. 5 kali. Bagus banget Ya, bisa. jadi ada beberapa alasan kenapa Apple tuh memilih untuk split stock. Ada 5 gitu. 1. Yang pertama, wih, gede banget ya suara gua. Pemecahan nilai saham bisa menarik banyak investor yang seperti saya ngomong tadi tuh, Bang Meo. Ya kan, semakin dia harga sahamnya lebih murah, semakin menjangkau investor-investor. Banyak investor, sorry. Alasannya lebih berkaitan dengan aspek psikologis daripada logika. Langkah itu akan menurunkan harga saham, tetapi dapat meningkatkan jumlah saham yang beredar. Meskipun nilai saham perusahaan tetap sama, tetapi prospek harga yang lebih rendah sering menggairahkan investor yang sebelumnya menjauh karena harga saham dinilai terlalu tinggi. Oh, ini yang kayak kita bahas sebelumnya ya. Masuk akal sih. Oke, lanjut yang kedua. Sangat masuk akal. Oke, yang number 2. Reason number 2 ya. Stock split akan membawa Apple lebih prestis. Harga saham yang lebih rendah bisa membuka jalan lebih besar untuk masuk di antara 30 saham yang menjadi komponen utama indeks Dow Jones Industrial Average. Sebelumnya harga saham Apple yang tinggi membuat perusahaan teknologi itu tidak praktis masuk ke komponen utama Dow Jones, saudara-saudara. Sebelumnya artinya sekarang udah dong ya. Ya, sekarang udah. Karena dia udah split stock tadi itu kan. Oke, lanjut. Next. Oke. Number 3. Reason number 3. Stock split nampaknya seperti keluar dari tren. Pemecahan nilai saham seringkali tampak refleksif saat harga saham perusahaan mendekati 100 US dollar. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun perusahaan yang melakukan stock split semakin berkurang, akan membuat perusahaan itu lebih nyaman karena memungkinkan saham perusahaan mereka diperdagangkan ratusan dolar per saham. Seperti diketahui, di tengah pasar saham Amerika Serikat yang secara keseluruhan terus menguat, hanya 57 perusahaan yang telah menyelesaikan pemecahan nilai saham sejak 2009 hingga saat ini. Di antaranya adalah, kenapa? Enggak, ini gue jujur aja ya. Tadi Elis ngomong sepanjang gue perhatiin Philip Casano nih, yang lu perhatiin apa aja jujur lo? Stock Kenapa? Stock split iya. Oke, sorry ya kok sobat Coffee Trade. Males loh ya, lain kali gak mau deh aku hadir di sini. Jangan dong. Jangan Ya, dong. kita kan udah kontrak. Ya makanya di kooperatif gitu. Oke, kita serius deh, kita serius. Oke, Apa sih? oke kita lanjut. Oke, diantaranya adalah saham-saham yang masuk dalam indeks S&P 500. Jumlah itu jauh lebih rendah dibandingkan pada kurun waktu 1997 hingga 2000 sebanyak 375 perusahaan. Apa? Oke, next. gue Next masih ya. gue masih akal nih. Kalau ada yang gue gak paham, gue bakal tanyain. Iya. Ini aku baca aja ya. Oke, number 4. Stock split yang dilakukan Apple saat ini adalah bukan yang pertama kalinya. Itu. Ya karena udah 5 kali kan. Kali. Hmm. Apple sebelumnya telah menyelesaikan pemecahan nilai saham dengan rasio 2:1 pada 3 kali. Yakni Mei 1987, Juni tahun 2000, dan Februari tahun 2005. Wow. Saham Apple kemudian naik 2% pada tahun pertama setelah stock split pada tahun 1987 dan melonjak 60% pada tahun pertama setelah stock split pada tahun 2005.
Oke. Namun Apple juga pernah mengalami kegagalan, guys. Yakni sahamnya anjlok 57% pada tahun pertama setelah stock split pada tahun 2000. Gitu. Jadi memang semantap-mantapnya perusahaan tuh pasti pernah mengalami kegagalan. iya, kayak peribahasa gitu. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jalan juga kalau udah capek. Oh, sepandai-pandai tupai. Enggak kali, sepandai-pandai tupai melompat Pasti akan jatuh juga. Oh iya benar bakal jatuh. Kok kepikiran gue sepandai-pandai tupai melompat bakal kepleset juga gitu ya. Oke deh lanjut. Bentar, minum dulu. Ini nomor 5. Number 5. Number 5, the last one ya. Oke, pemegang saham sebaiknya menyesuaikan dengan bar pergerakan saham Apple. Sebelum pemecahan nilai saham, puncak tertinggi saham Apple di level 705,7 US dollar. Setelah pemecahan nilai saham, puncak tertinggi saham Apple kini telah direvisi menjadi 172 US dollar. Wih, dari 700 kemudian dipecah Menjadi 100. Berarti emang Lumayan loh. iya kalau bicara histori atau sepak terjang nggak perlu diragukan ya untuk perusahaan Apple sendiri. Ini ada fakta yang lebih fakta menarik juga, sumber dari News TV hari Jumat 19 Maret 2021. Apple akan meluncurkan mobil listrik canggih. Ngeri. Wih, oke gue bacain. Selain bertenaga listrik, bentar, ini gue kelewatan nih. Kabar terbaru datang dari Apple. Raksasa teknologi Amerika Serikat ini siap meluncurkan mobil listrik pertamanya dalam waktu dekat. Dilansir dari Autovolution Jumat tanggal 11 bulan 12 2020, mobil yang diberi nama Apple Car ini diklaim sebagai mobil listrik canggih yang dibekali chipset perusahaan teknologi Taiwan. Kemudian selain bertenaga listrik, chipset tersebut juga memiliki kemampuan self-driving atau mampu berjalan sendiri tanpa pengemudi. Berarti autopilot dong. Keren banget berarti ya. Jadi kalau kita bawa mobil ini, kita nggak perlu, terus fungsi kita apain? Duduk diam. Nggak berfungsi. Enggak, tapi kamu. Oh jadi enak gitu ya, tinggal duduk kemudian mobil jalan sendiri gitu. Iya. Benar. Nah itu Romeo ya yang bikin nanti saham ini jangka per tahun ini naik tuh ya itu bisa jadi salah satu alasannya. Kenapa kita harus beli sahamnya sekarang gitu loh. Dan juga kenapa jadi ini alasan kenapa aku harus beli saham Apple dalam waktu dekat ini, kenapa harus atau istilahnya kenapa sih harus beli saham Apple sekarang? Mungkin kan nanti kan teman-teman kopi tadi nanya alasan aku apa nih harus beli sahamnya sekarang. Nah jadi dalam waktu dekat ini Apple ini akan mengadakan Apple April event. April bulan depan. April bulan depan. Nah, jadi Apple ini akan mengadakan acara di bulan April ini di mana perusahaan Apple tersebut akan meluncurkan beberapa produk baru. Ya seperti iPad Pro 2021, ada AirTags, ada AirPods 3 ya serta TV Apple yang baru. Nah, jadi kan kemarin nih pada bulan Februari kemarin bahwa event Apple ini dijadwalkan pada tanggal 16 Maret. Nah, namun Bloomberg Mark Gurman memberikan spekulasi lewat tweetnya yang menyatakan bahwa ada tweet di tanggal ini, tanggal 23 Maret kemudian ini muncul tapi ternyata ini nggak diadakan juga. Gitu. Jadi kan kemarin nih para Apple fanboy ini pengen banget nunggu-nunggu nih kapan nih Apple event nih. Nah, ternyata nih kemarin yang diharapkan bulan Maret dan ini kita dapat kabar baru dari Bloomberg dan John Prosser yang menyatakan bahwa acara akan diadakan pada bulan April. Namun Apple sendiri ya tidak mengonfirmasi bahwa peristiwa Apple ini sampai beberapa hari terjadi. Tapi dari beberapa sumber udah menyatakan bahwa Apple event ini akan diadakan bulan April. Nah ini cocok banget buat teman-teman Copy Trade. Bisa untuk alasan untuk beli Apple sekarang atau buy Apple stock now, yaitu alasannya karena akan diadakan Apple event tersebut. Nah itu bagus tuh buat teman-teman tuh. Jadi sebenarnya kalaupun beli di harga yang sekarang nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Jadi buat sobat Copy Trade dimanapun kalian berada, kalau kalian punya, apalagi kalian yang penggemar
produk daripada perusahaan Apple sendiri ya, kalian bakal rugi banget kalau nggak beli sahamnya. Betul banget. Bener gak sih? Betul banget. Nggak akan rugi beli sahamnya. Karena memang ke depan dari misi mereka sendiri, dari perencanaan mereka sendiri, perusahaan ini bakal ngeluarin produk-produk yang memang akan bersaing. Betul banget. Betul banget. Apalagi nih yang ditunggu-tunggu ya kalau misalnya istilahnya kita investasi di sahamnya. Nah, nanti kita tunggu lagi nih akan ada contohnya iPhone 13 mungkin ya. Oh, launching September ya. Launching biasanya ya di September. akhir tahun nih. Nah, itu cocok banget. Cocok banget untuk kita beli sahamnya. Karena kalau menurut analisa target untuk terdekatnya saham Apple ke $150 dulu. $150. Nah, untuk jangka panjangnya ini saham Apple ini akan ke 175. Nah, jadi bayangin aja kita coba kita Enggak, ini sekarang saham Apple sekarang lagi di harga berapa? lagi di Teh? 121. Kalau Lagi di misalkan nih 121. Bro Philip Kasano, misalkan kita beli saham Apple sekarang, kemudian contoh misalkan ya contoh kasus aku beli 200 lembar, itu hitung-hitungannya gimana? Nah, jadi nanti untuk rumusnya sendiri, untuk modalnya yang harus kita sediain, contoh nih kita belinya 200 lembar ya, 200 lembar berarti kan ada untuk dolar sekarang harganya lagi di $121. Nah, nanti $121 itu dikalikan dengan 200 lembar dan juga dikalikan dengan fixed rate-nya itu 15.000. Berarti modal yang disediakan sekitar 363 juta. 363 juta karena untuk rumus sendiri untuk teman-teman copy trade yang belum tahu untuk rumus untuk menghitung modal yang harus disediain teman-teman itu adalah price atau harga dari saham tersebut dikalikan dengan share itu artinya lembaran sahamnya. Nanti kita dapat hasilnya nanti dikalikan dengan rate-nya. Rate dolarnya. Karena kita kan pakai yang 15.000 biasanya. Nah, nanti baru dapat dah itu modalnya itu kira-kira berapa. Jadi kalau untuk yang Romeo tadi mau beli modalnya mau beli sahamnya 200 lembar, modal yang disediain ya sekitar 363 juta. Itu 200 lembar gue 200 sediain uang 363 juta untuk membeli sahamnya. Nah, untuk range keuntungannya karena tadi gue sendiri targetnya untuk jangka pendeknya harga ini ke 150 dulu ya. Jadi aku jelasin dulu untuk yang jangka terdekatnya dia akan mencapai ke 150. Jangka terdekatnya ini kira-kira estimasinya berapa bulan? Estimasi gue pasang sendiri sekitar 4 sampai 5 bulan. Oh, karena bulan Aprilnya akan ada launching karena, ya. Iya, karena akan ada launching nanti hitungannya jadi rumusnya gini. Jadi ada liquid price dikurangi dengan buy price. Jadi nanti dapat berapa nanti dikalikan dengan share yang kita ambil nanti dikalikan juga dengan rate-nya. Nah, jadi kalau hitungannya misalnya kita targetnya $150 dikurangin dengan kita beli sahamnya di $121, berarti kan kita kan dapat $29 tuh. Kalau misalnya dikalikan dengan 100 lembar, dikalikan dengan 15.000, berarti keuntungan yang akan kita capai dalam waktu 4 atau 5 bulan ini adalah sekitar 43.500.000. Itu kalau 100 lembar. 100 lembar. Kalau 200 lembar misalnya mungkin ke 200 lembar, nanti teman-teman bisa dapat sekitar 87 juta. oh 2 kali lipatnya ya. Kali 2. Nanti itu range-nya untuk 4 sampai 5 bulan. Nah, kalau untuk per tahun atau misalnya kita range-nya dari 6 bulan sampai 12 bulan, nah itu gue udah hitung tadi, jadi sekitar targetnya kan $175. $175 nanti dikurangin dengan harga running sekarang yaitu $121. Nah, berarti kan sama dengan $54. Nah, nanti itu dikalikan dengan 100 lembar dikalikan dengan 15.000. Nanti untuk jangka panjangnya teman-teman bisa dapat 81 juta untuk keuntungannya. Kalau misalnya nanti lu mau beli 200 lembar, berarti keuntungan yang lu bisa dapetin itu adalah 162 juta. Itu dengan Persentasenya tinggi banget, bro. tinggi banget ya, Tinggi mungkin banget. 90%. 90% lah itu perkiraan. Jadi sobat copy trade, kita nggak ada salahnya kalau misalkan nih, karena memang dari story sendiri Apple ini semakin tahun, apalagi ketika dia meluncurkan sebuah produk baru, kenaikannya juga cukup signifikan. sangat signifikan banget. Teman-teman bisa cek sendiri, teman-teman bisa baca sendiri nih. Jadi apa yang kita ulas pada hari ini sebenarnya ini sebagian kecil. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, teman-teman bisa ya mungkin sharing-sharing sama kita, mungkin bisa komen di bawah ya.
Kemudian kita bakal coba share-share linknya apa aja sih kira-kira berita mana aja sih gitu. Teman-teman juga bisa cek sendiri untuk peluang kalau kita beli saham Apple. Betul Gitu. banget. Oke deh, mungkin kayaknya kita udah dulu ya. Kita udah dulu ya karena memang sudah waktunya udah kayaknya kelamaan juga bakal boring. Ya. Jadi teman-teman Kopi Trade, sahabat-sahabat Kopi Trade, kalau misalkan nanti untuk minggu depan kita mau bahas apa nih? Ada apa namanya? Ada request, teman-teman bisa komen di bawah dan jangan lupa ya. Subscribe itu penting gak sih? Penting banget. Penting biar kita Penting di banget. sini semakin lebih semangat gitu. Karena memang tujuan kita sendiri untuk mengedukasi atau kita sharing-sharing. Iya, betul banget. Gitu. Jadi jangan lupa tetap saksikan channel kita yang update setiap 1 minggu sekali. Gitu. Heeh. Ini Ibu Elis atau Mbak Elis atau Elis besok bakal hadir gak sih minggu depan? Kalian mau saya hadir apa enggak? Hadir dong, harus. Ya kalau nanyanya kita berdua mah kita pengennya hadir. Jadi mau diapin Kak untuk harga kontraknya mau Oh ditambahin. jelas. Ini aja deh Jelas. kita buka request nih buat teman-teman kira-kira Elis ini bakal mau dihadirin gak sih minggu depan? Iya ya. Silahkan komen di bawah ya gitu. Jadi Oke. ya tergantung teman-teman sih. Betul. Teman-teman maksudnya teman-teman yang nonton. Oke. Oke, Ya. terima kasih. Ini gue Romeo, origin Jawa dan Juliet, origin Kalimantan. Dan gue sendiri Kasano from Manado. undur diri. Tetap jaga kesehatannya. Salam profit dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.